beberapa hari yang lalu. Silakan Pak. Ya, jadi memang dari pengalaman-pengalaman yang ada bahwa perlu kita tegaskan bahwa prakerja ini itu satu kali penerimaan atau sekali mendaftar kalau dinyatakan lulus tidak bisa diulang kembali ataukah dianggap sudah pernah terdaftar. Nah, persoalan-persoalan ini kenapa Japri Pai ini menggunakan momen ini untuk merekrut prakerja. Yang pertama, saya menganggap bahwa pemerintah sudah menyiapkan insentif. Yang kedua, terlalu banyak joki yang ada di luar. Nah, karena ini mulai tahun 2020, Pak Nandi, Ya, itu prakerja sudah dimulai. Ternyata banyak orang yang menggunakan momen ini untuk memakai akunnya orang dan dananya masuk ke mereka tanpa kita ketahui. Karena pada saat-saat kebiasaan orang itu mengumpulkan KTP dan KK pada saat ada pembagian sembako di daerahnya masing-masing, ya, ataukah ada lurah ataupun apa yang mengumpulkan itu tadi KTP dan KK, tapi ternyata banyak orang yang menyalahgunakan momen ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, dengan keberadaan kita di sini, itu kita betul-betul ikuti, kita betul-betul awasi, dan tidak ada satupun dari jaringan-jaringan yang ada ini yang berhak untuk memotong dana yang 600 tambah 700 ribu uh, untuk para peserta yang ada. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan mereka sudah mendaftar lalu tidak pernah ikut pelatihan tetapi dianggap bahwa sudah terpakai. Nah, itulah tadi saya punya jawaban bahwa memang banyak oknum-oknum tertentu yang melakukan aktivitas yang salah untuk merekrut dana-dana dari peserta yang tidak diketahui oleh peserta itu sendiri. Oleh karena itu, di grup nanti, ya di grup yang kita buat nanti ini, tim IT kami akan berupaya dan berusaha untuk mengecek itu sendiri dan membantu kita oh apa digang. yang menjadi titik-titik permasalahan atau apa yang menjadi persoalan-persoalan akibat daripada eh, telah beradanya akun yang sudah dianggap sudah terpakai. Jadi nanti akan dicek Pak Nandi, akan Ya, dicek di grup nantinya. Misalnya Pak Nandi merasa sudah tidak pernah ikut mendaftar, tapi dalam pengecekan akunnya ternyata sudah terpakai. Ini kita mau lihat apa yang ya, menyebabkan terjadinya itu. Nah, karena ini adalah verifikasi nantinya yang akan kita lakukan juga, pasti ada model-model lain yang atau sistem yang lain kita pakai sehingga orang-orang yang masuk dalam grup ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan untuk sama-sama memakai program ini sebagai jembatan untuk memberikan lisensi bagi kita di dalam mengembangkan Japripai ke depan. Jadi ini nanti kita akan bahas di grup nantinya. Ya, tetapi yang paling kurang bahwa Zoom ini dapat memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa ternyata prakerja ini adalah satu model pemberian dari pemerintah, baik pemberian keahlian atau tambahan skill dan memberikan insentif kepada kita sehingga ke depan kita bisa menjadi entrepreneur yang mampu untuk mempunyai usaha sendiri dan Japripai sudah memberikan ruang itu kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah di grup ini akan sukses, akan memberikan manfaat dan kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sejahtera dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih Pak ya. Nandi. Oke, makasih. Jadi itu jelas sekali sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa
data yang ditolak atau dikatakan sudah terpakai, itu salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa kemungkinan besar data itu pernah disalahgunakan oleh oknum Ya. untuk mengumpulkan dana-dana yang disalurkan melalui prakerja. Kemudian saya sampaikan kembali, teman-teman yang berumur di atas 55 tahun yang ikut di SUMI, ilmu ini sangat bermanfaat untuk Bapak, bisa disampaikan ke keluarga, ke anak, cucu, kemenakan, karena program ini tidak berhenti sampai hari ini saja, Pak. Siap. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah pegawai TNI, Polri, pegawai BUMN atau perusahaan swasta yang notabene-nya sudah memiliki BPJS, ditanggung BPJS-nya, ataukah pegawai-pegawai di yayasan, sekolah-sekolah yayasan seperti sekolah Muhammadiyah, sekolah di NU, juga berhak mendapatkan bantuan prakerja, Pak? Ya, langsung saja saya jawab Pak Nandi bahwa kemarin saya buka eh, Instagramnya Prakerja, ternyata PNS ini sudah dibolehkan untuk ikut, ya, karena memang Ya, ya. ke depan ini kan sudah 17.500.000 5 lebih juta. ini, iya, yang sudah masuk. Nah, sekarang saya lihat di apa himbauan pemerintah, PNS juga sudah diikutkan. Tetapi ada hal yang menarik sebenarnya di sini. Walaupun misalnya anggaplah anggap seperti PKH, penerima manfaat dari pemerintah. Dulunya orang mengatakan tidak bisa karena dia sudah mendapat bantuan. Ternyata bisa. Berarti yang Yes. menentukan ini adalah kalau kita masukkan NIK dan KK lalu diterima oleh aplikasi, alhamdulillah berarti bisa lolos. Jadi Iya, iya, iya. harapan kita adalah dicoba dulu di grup nanti. Jadi nanti di Oh, grup iya, iya. kita perlihatkan, dicoba kalau bisa masuk berarti alhamdulillah lolos. Karena ada juga Iya, iya. PNS sudah lolos juga. Ya Masya walaupun Allah. PNS, ABRI, TNI dan sebagainya itu menjadi larangan, ternyata ada juga yang lolos. Ya, jadi Oh, iya, iya, iya. memang sebenarnya ini adalah upaya pemerintah dulu membatasi, tetapi kalau melihat ruang-ruang yang baik dan masih longgar, mungkin diloloskan. Jadi yang menentukan di sini adalah proses-proses yang kita lakukan di dalam konteks memasukkan NIK kakak kita di aplikasi yang nanti kita berikan di grup itu Ya, mampu menjawab lolos atau tidaknya. Kalau tidak lolos, karena dia tidak pernah mendapat, kita tahu, oh apa penyebabnya ini. Kalau penyebabnya karena dipakai oleh orang lain, ya itulah, ya kembalikan saja kepada Allah bahwa apa yang dia pakai untuk mencuri kita punya data, itu juga tidak berkah buat mereka. Ya iya, berikanlah iya. kesempatan. Tetapi ini adalah ini adalah salah satu hal yang nantinya akan kita kita dapat tahu pada saat proses berikutnya. Tetapi yang penting bahwa orang yang tidak terekrut pula itu akan diberikan jawaban oleh grup nantinya, dan insya Allah yang bisa menjawab dan bisa memberikan perbaikan-perbaikan kesejahteraan itu ada di Japripai. Makanya Japripai membackup ini barang untuk bagaimana bisa kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena saya sendiri melihat bahwa program ini adalah bagi-bagi ilmu, bagi-bagi uang oleh pemerintah untuk kita. Sehingga jangan kita hilang di situ. Tetapi kalaupun kita tidak bisa terterpa oleh itu, maka Japripai siap untuk menggantikan dengan sama-sama kita berjuang, berusaha di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita daripada Japripai untuk memberikan kesejahteraan bagi anggota-anggotanya. Dan ke depan Japripai bisa memberikan suatu akses, karena diminta atau tidak diminta ke depan, bisnis konvensional
bisnis yang namanya pergi membeli di retail ada di lapangan itu tidak akan terpakai di Indonesia, tapi diganti dengan cara pembelian yang dilakukan Japri Pai, sehingga apa yang kita dapatkan bisa memberikan kontribusi bagi kepentingan para warga yang kebetulan sudah rekrut di Japri Pai, dan amal ibadahnya tentunya seperti Pak Nandi ini yang memberikan kontribusi bagi orang-orang mengajak. Wih, pahalanya luar biasa untuk kita semua. Termasuk juga saya di dalamnya memberikan ini. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bagian terpisahkan dari perjuangan-perjuangan kita untuk bagaimana memberikan masyarakat kita sejahtera dan apa berkah. Ya, demikian. Oke, terima kasih Pak Kadis. Saya ulang kembali bahwa informasi ini sangat menggembirakan untuk kita semuanya. Karena kemarin-kemarin pemahaman kami bahwa pegawai itu tidak berhak mendapatkan bantuan prakerja karena sudah bekerja, sudah Ya, ya. digaji oleh negara. Ternyata Pak Kadis baru-baru menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sekalipun pegawai, sekalipun polisi, sekalipun TNI, tetap berhak ikut mendapatkan bantuan prakerja dengan catatan, dengan syarat, majukan saja dulu datanya, apakah Ya, ya. diterima atau ditolak, itulah yang menjadi jawaban. Sekalipun Ya. dia tentara, sekalipun dia polisi ASN, kalau memajukan datanya, kemudian datanya diterima oleh sistem, maka dia berhak mendapatkan bantuan prakerja. Demikian Betul, Pak betul. Kadis. Ya, siap. Ya. Oke, teman-teman yang lain, tiga atau beberapa pertanyaan pokok yang selalu terulang-ulang sebelum Zoom ini dimulai, sudah saya sampaikan, sudah saya wakilkan, dan kesempatan ini saya buka untuk umum. Peserta yang lain kurang lebih 53 orang bisa mengajukan pertanyaan. Pak Kadis menantikan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Ya, silakan, silakan, silakan. Iya, Sebut dulu, sebut iya. nama asal. Perkenalkan, nama saya Ais, saya asal dari Gorontalo, Pak. Ya. Pertanyaan Silakan, Pak. saya, ya mungkin saya cuma mau mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Nandi tadi. Kemarin kan pas waktu masih heboh-hebohnya prakerja, banyak yang seperti yang Bapak katakan tadi bahwa banyak joki-joki itu yang dari sini itu ada, Pak. Ya, Kemarin ya. kan saya sempat minta tolong sama teman saya untuk buatkan kartu prakerja saya. Udah Ya, berapa ya. kali, udah banyak juga teman yang sudah mengajukan kepada saya. Terus setelah saya kasih data sama apa saya, katanya saya udah terdaftar. Nah, kemudian kalau misalkan udah terdaftar, apakah di sini masih bisa lagi, Pak, untuk ikut lagi? Yang pertama, yang kedua, pertanyaan saya, apa hubungannya prakerja sama Japri Pai? Oh, iya. Iya, itu yang kedua. Nah, mohon dijelaskan, Pak. Ya, dua saja, Pak. Ya, nanti kita lihat Pak ke depannya seperti apa. Oh, iya, iya, iya. Ya, makasih Pak Wi dari Gorontalo. Ya, luar biasa. Salam kenal juga dari saya, dari Makassar. Eh, Pertanyaan ini memang di lapangan kita sudah temukan. Karena perlu dipahami bahwa memang sejak tahun 2020 dimulainya prakerja ini, banyak para joki-joki itu yang eh, memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut keuntungan dari orang lain. Ya, entah dari mana dia dapatkan akun kita, maksudnya KK-nya dan KTP-nya, tapi yang jelas kita terdaftar sebagai orang yang sudah menerima ataupun orang yang sudah didaftarkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan ini yang kita lemparkan sehingga grup nanti itu bisa menjawab. Misalnya pada saat kita memasukkan ditemukan ini, ternyata di dalam penolakan-penolakan akun itu banyak hal yang secara teknis bisa ditelusuri dan itu bisa memberikan lagi kesempatan kepada kita bahwa kita bisa diikutkan menjadi pendaftar dari apa yang
yang dilakukan untuk bagaimana sehingga ketahuan bahwa mic kita, kakak kita ini bisa terpakai kembali atau tidak. Jadi ini yang menjadi jawaban saya. Insya Allah akan diberikan jawaban oleh tim IT di mana letak kesalahan atau di mana letak kita ini di dalam memberikan informasi kepada kita apakah betul-betul sudah dipakai atau tidak, ataukah memang ada kesalahan di dalam memasukkan akun kita. Nah, itu. Yang kedua, sedikit saya memberikan jawaban terkait apa hubungannya prakerja ini dengan ini. Karena saya tahu bahwa setelah kita mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan jaringan di Facebook atau TikTok atau apa dan sebagainya, aplikasinya itu langsung bisa kita terapkan di Japripai. Nah, dalam proses pelaksanaan operasional Japripai, di situ secara digital pembelian maupun apa yang menjadi aplikasi daripada proses-proses Japripai itu bisa kita dapatkan di situ. Jadi pelatihan telah memberikan ruang kepada kita untuk bagaimana melatih skill kita, sementara Japripai adalah tempat bagaimana menggunakan hasil dari pelatihan itu di situ. Nah, di sini nanti tentunya Pak Nandi atau Pak Wandi nanti akan memberikan informasi juga kepada kita bahwa pelaksanaan daripada Japripai seperti ini loh. Nah, ini pekerjaan yang kita dapatkan di mana? Daftar mana di grup? Daftar mana di grup? Pelatihan itu bisa kita aplikasikan. Nah, disitulah hubungan tercipta. Apa hubungan daripada prakerja dengan aplikasi dari Japripai. Jadi memang Japripai ini memberikan ruang kepada kita untuk berusaha tanpa berinvestasi, tetapi insya Allah ke depan kita bisa menghasilkan sesuatu daripada apa yang kita lakukan. Dan model-model Japripai sebenarnya melakukan kegiatan yang kerap kali tiap hari kita lakukan di luar daripada Japripai, yang kita tarik masuk untuk bagaimana Japripai ini bisa membackup kita di dalam proses-proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Mungkin itu dua saja yang saya berikan jawaban, Pak Oi, dari Gorontalo. Siap, Pak. Karena ini, Pak, kemarin kan tetangga saya juga udah, maksudnya bisa dibilang udah sukses dari prakerja itu sendiri, Pak, karena mungkin dia joki atau gimana. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu gimana kok dia bisa dapat uang sebanyak itu sementara orang yang didaftarkan itu dikasih bantuannya itu. Oh iya. Ya, langsung saja Pak Oi saya berikan jawaban. Dulu itu kita belum mengenal waktu awal itu rekening yang dipakai itu adalah bukan rekening pribadi, tapi rekening e-wallet, Dana, OPPO, dan sebagainya. Lalu kemudian kebetulan orang yang mendaftarkan kita, itu teman Bapak didaftarkan, bukan dia sendiri yang daftar, tapi didaftarkan oleh seseorang yang notabene itu ya adalah joki-joki. Dia memasukkan dananya kita, tetapi mungkin setelah akun kita masuk, yang dia pakai itu akun yang dipahami oleh yang membantu kita, yang bisa mengakses. Karena kalau kita masuk di OPPO, kita masuk ini, lalu dia larikan ke rekening yang bersangkutan, maka rekening kita tidak masuk dananya, tapi masuk ke rekening orang yang membantu kita. Nah, inilah yang perlu dicermati. Jangan sampai proses-proses yang dulu terjadi, ya, berlaku juga di sini. Nah, makanya kita memang bertanggung jawab full untuk bagaimana supaya betul-betul itu kita awasi. Karena kebetulan saya sendiri juga ini sebagai salah satu trainer, ya, pelatih dari pelatihan-pelatihan yang ada, dan saya memang mengikuti orang yang bisa saya ajak bekerja sama dan punya integritas yang bagus adalah Japripai, karena dengan sendirinya kalau ada apa-apa yang terjadi di situ, bahwa kita di dalam yang ada di Japripai ini ikut bertanggung jawab
terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan peserta yang dirasakan pada hari-hari yang lalu. Nah, ini sekarang mudah-mudahan itu tidak, tetapi semua jawabannya nanti itu akan kita dapatkan pada saat kita sudah bergabung di grup, dan grup ini bisa memberikan jalan keluar kalau masih bisa kita bantu. Tapi kalau dana sudah keluar ke orang lain, itu tidak bisa kita tanggulangi lagi. Mudah-mudahan ini adalah awal dari proses-proses kita memulai sesuatu. Demikian Pak Oi dari Gorontalo. Siap, siap, Pak. Ya, sudah jelas Pak ya, Pak dari Gorontalo. Jelas, Pak. Ya. Jadi usahakan saja Pak, bersyukurlah kita ada di komunitas Japripai. Artinya bersyukurlah kita ada di komunitas ini, di grup ini, sehingga bisa kita dapat pencerahan-pencerahan terusnya dari Japripai Pak. Karena Japripai telah kerjasama dengan prakerja, kartu prakerja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan yang ini. Jadi Japripai betul-betul memberikan ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan. Itu tadi hubungannya, meningkatkan prakerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Japripai juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Itulah persamaan yang ada sehingga bisa kerjasama dalam hal ini. Oke, yang lain Pak, siapa tahu masih ada yang lain untuk. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Asal Ya. dari nama dan asal dari mana? Saya Buntin dari Cikarang, Bekasi, Pak, Jawa Barat. Ya, silakan. Mau tanya, kalau misal saya ikut, terus ada anak saya mau ikut satu kakak dalam saat itu boleh apa enggak gitu? Oke, langsung saja Pak Kadis. Ya, alhamdulillah. Ini harusnya dari awal tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam satu kakak itu hanya diperbolehkan 2 orang. Jadi anggaplah dari satu kakak itu 4 orang yang bisa karena suami istri sudah masuk, anak 2 anak itu sudah masuk juga di bilangan usia 18 tahun ke atas juga boleh, tetapi kita hanya diperbolehkan hanya 2 orang dalam satu kakak. Jadi jalan keluarnya dipisahkan kakaknya mungkin. Baik ya. Siap dari jelas Tangerang. Ya, dari Cikarang. Cikarang baik, ya, Pak. Ya paham Pak, terima kasih. Nah, pengetahuan lagi nih bisa disebarkan ke teman-teman yang lain Bu ya. Baik Pak, Insya Allah. Oke, kasih Bu. Yang lain lagi, Bapak Ibu yang lain lagi ada pertanyaan? Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ahmad ya. Iya, siap Pak Nandi. Ketahuan ini. Pak Ahmad dari Bima, silakan Pak. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Kadis. Saya Ahmad dari Bima NTB. Karena saya tadi nggak mendengar penjelasan dari Pak Kadis karena waktu sholat tadi. Oh, siap Pak Ahmad. Di Alhamdulillah. Nggak dengar dari awal maksudnya. Ya, pertanyaan saya, katakanlah kita ini sudah masuk di Japripai. Gimana kita cara registernya, cara daftarnya supaya kita menjadi mendapat atau menjadi anggota prakerja, katakanlah 2 orang per kakak. Dan kemungkinan kita nggak bisa kayak ikut pelatihan kayak Makassar, mungkin bisa pelatihan secara online nggak? Iya. Dan itu mau petunjuk cara registernya. Kira apa aja persyaratannya yang kita siapkan untuk register menjadi anggota supaya mendapatkan kartu prakerja. Mungkin itu Pak Kadis. Nanti kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Ahmad. Oke, siap. Ya, jadi memang prakerja ini menggunakan 2 model. Model offline dan model online. Ya, kebetulan karena Pak Ahmad ada di Bima,
ya kami sarankan kalau tidak ada pelatihan di sekitar Pak Ahmad di sana, kalau kita cek nantinya, itu bisa memakai online. Ya, cara registrasinya itulah yang kami sampaikan bahwa setelah selesainya Zoom ini eh, lewat Pak Nandi dibuatkan grup khusus prakerja di WA sehingga semua tata cara dan registrasi itu kami lempar ke grup dan didampingi oleh mentor Pak Wandi, saya dan Pak ada dua tim IT yang ikut nanti memberikan arahan-arahan, memberikan petunjuk dan ikut terlibat di dalam melakukan proses registrasi sehingga pada akhirnya kita akan menuntun sampai penerimaan insentif pada saat selesainya pelatihan. Dan itu semua kita akan lakukan setelah selesainya Zoom ini. Dan bahkan setelah grup itu terkumpul, kita mengolah sampai terdaftar dan kalau sudah menerima sambung gelombang namanya lalu mendapatkan insentif, kita pisahkan lagi kita pisahkan lagi grup sehingga lebih intensif kita memberikan pencerahan untuk sampai kepada proses pelatihan. Nah, ini semua kita lakukan untuk bagaimana memudahkan perekrutan karena biasanya kita berkumpul di suatu tempat dengan pertemuan yang langsung, tetapi karena ini adalah model yang ditemukan oleh owner dari Japri Pai, sehingga kita bisa berinteraksi lewat Zoom, bisa bercerita. Nah, ke depan kalau selesai sistem yang dibuat lewat Japri Pai, ada link di situ yang akan menerima registrasi, ya langsung kita akan dituntun di situ dan masuk ke grup kembali dan rentetan masuk pada aspek-aspek penerimaan peserta pelatihan sampai penerimaan insentif. Demikian Pak Ahmad dari Bima. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kadis informasi dan penjelasannya. Sampai Ya, ketemu. terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Kadis. Jadi itu tadi Pak Ahmad. Iya. Nanti akan dituntun oleh tim. Jadi ada tim dari Japripai, juga ada dua tim IT. Ya. Nah, ada dua tim IT akan ditambahkan. Jadi saya ini Pak Kadis, jadi